Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Wulidan Nabiy sallallahu alaihi wasallam nabiyyuna Muhammad fi Makkah al-Mukarramah fi syahri Rabi'il Awwal min 'amil fil wa kana waliduhu qad tuwfiya qabla wiladatihi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di Makkah al-Mukarramah pada tahun gajah pada bulan Rabi'ul Awwal menurut pendapat yang masyhur. Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah anak yatim dikarenakan ayah beliau sallallahu alaihi wasallam meninggal sebelum kelahiran beliau. Kemudian di sini ada dua gambar, yang sebelah kanan adalah kota Mekkah dan yang sebelah kiri adalah kota Madinah. Di antara keduanya mana yang merupakan tempat lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ahsantum barakallahu fikum. Yang sebelah kanan yaitu di kota Mekkah. Kemudian mauliduhu sallallahu alaihi wasallam fi yaumil itsnain 12 min syahri Rabi'il Awwal amal fil atau amal hijrah. Jadi kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pada hari Senin tanggal 12 bulan Rabi'ul Awwal pada tahun, di sini ada pilihannya amul fil yaitu tahun gajah atau amul hijrah yaitu saat hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahsantum barakallahu fikum. Am al-fil yaitu tahun gajah. Jadi kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam merupakan salah satu nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada umat manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau sebagai rahmah bagi seluruh alam, petunjuk bagi manusia serta penyeru kepada tauhid dan ketaatan kepadanya. Mencintai, memuliakan dan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk pokok keimanan. Namun kecintaan tersebut tidaklah diwujudkan dengan mengada-adakan ibadah atau syiar-syiar yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan yang benar diwujudkan dengan mengikuti sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, meneladani petunjuk beliau serta berhenti pada batas-batas syariat yang beliau ajarkan. Nas-nas syariat yang telah memberikan peringatan dari mengada-adakan perkara baru dalam agama adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad." Barang siapa yang mengada-adakan dalam urusan kami ini sesuatu yang bukan bagian darinya, maka perkara itu tertolak. Beliau juga sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bid'atin dhalalah." Setiap bid'ah adalah kesesatan. Kedua hadis ini merupakan dua landasan besar dalam menolak perkara-perkara baru yang diada-adakan dalam agama. Al-Hafidz Ibnu Rajab menjelaskan bahwa sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kullu bid'atin dhalalah." Ini termasuk apa? Termasuk jawami'ul kalim. Segala sesuatu yang diadakan lalu dinisbatkan kepada agama padahal tidak memiliki dasar dalam agama yang dapat dijadikan rujukan, maka ia termasuk kesesatan. Baik dalam perkara akidah, amal, maupun ucapan, yang lahir ataupun yang batin. Kemudian secara bahasa, bid'ah itu berarti adalah sesuatu yang diciptakan tanpa contoh sebelumnya. Ya, sesuatu yang diciptakan tanpa contoh sebelumnya. Ini secara bahasa. Adapun menurut istilah syariat adalah bid'ah adalah perkara baru yang diada-adakan dalam agama, ya. Jadi kalau menurut bahasa adalah asyai'ul mukhtara' ala ghairi mithalin sabiq. Jadi secara bahasa bid'ah berarti sesuatu yang diciptakan tanpa contoh sebelumnya. Adapun menurut istilah syariat, bid'ah adalah apa? Perkara baru yang diada-adakan dalam agama, yaitu kullu muhdatsatin fiddin, ya, khusus dalam agama. Dari pengertian ini dapat diketahui bahwa bid'ah memiliki dua kriteria utama, yaitu bid'ah merupakan perkara baru yang diada-adakan dalam agama. Dengan demikian berbagai macam penemuan-penemuan, kebiasaan-kebiasaan, kemaslahatan duniawi, ya, urusan-urusan dunia yang tidak dimaksudkan sebagai bentuk ibadah bukan dari agama, itu tidak termasuk bid'ah. Seperti apa? Seperti penemuan dalam industri, alat-alat, sarana komunikasi, dan lainnya. Hukum asal perkara tersebut adalah mubah, selama tidak mengandung sesuatu yang diharamkan.
Kedua, perkara baru tersebut tidak memiliki dasar yang benar dalam syariat yang menunjukkannya. Adapun sesuatu yang termasuk dalam cakupan prinsip syariat yang diakui, maka tidak termasuk bid'ah secara syar'i. Contohnya adalah pengumpulan Al-Quran dalam satu mushaf pada masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena perbuatan tersebut memiliki dalil yaitu dasar dalam syariat. Karena Al-Quran itu telah ditulis pada masa Nabi Muhammad SAW. Jadi para sahabat hanya mengumpulkan bagian-bagian Al-Quran yang sebelumnya terpisah. Demi apa? Demi kemaslahatan menjaga dan memeliharanya. Jadi ketika zaman Nabi Muhammad SAW, Al-Quran itu telah ditulis telah ditulis pada masa Nabi Muhammad SAW. Sedangkan para sahabat ketika mengumpulkan Al-Quran pada satu mushaf adalah dengan tujuan agar menjaga dan memelihara Al-Quran tersebut. Kemudian di antara karakteristik bid'ah dalam agama juga adalah bahwa semuanya adalah tercela. Kullu bid'atin dhalalah, ya, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, yang artinya setiap bid'ah adalah kesesatan. Wa in ra'ahan nas hasanah. Meskipun manusia menganggapnya baik. Di antara bentuk-bentuk mengadak-adakan dalam agama ialah mengkhususkan suatu ibadah pada waktu, tempat, jumlah, atau tata cara tertentu tanpa dalil syar'i yang menunjukkan pengkhususan tersebut. Sebab disyariatkannya suatu ibadah tidak cukup hanya berdasarkan niat yang baik, tetapi juga harus sesuai dengan syariat dalam asal ibadahnya, sifatnya, waktunya, tempatnya, dan tata caranya. Jadi berdasarkan prinsip tersebut menjadikan hari kelahiran atau Maulid Nabi Muhammad SAW sebagai perayaan keagamaan yang berulang setiap tahun, ya, perayaan keagamaan yang berulang setiap tahun, lalu mengkhususkannya dengan suatu perayaan Maulid, ibadah atau syiar tertentu dengan maksud mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hal ini termasuk dalam persoalan ini. Jadi tidak dinukil bahwa Nabi Muhammad SAW mensyariatkan kepada umatnya untuk merayakan kelahiran beliau SAW atau maulid beliau SAW. Demikian pula tidak dinukil bahwa para sahabat radhiyallahu anhum melakukannya setelah wafat beliau. Padahal kecintaan dan penghormatan mereka kepada Nabi Muhammad SAW itu sangat sempurna. Perayaan semacam itu juga tidak dikenal pada generasi-generasi salaf. Jadi setelah sahabat, kemudian yang datang setelahnya, Khulafa Rasyidun, ya, kemudian Umayyah juga tidak ada. Adapun Maulid itu baru-baru, ya, ketika dinasti Fatimiyah. Seandainya merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW merupakan ibadah yang disyariatkan, tentu mereka adalah orang-orang yang paling dahulu melakukannya. Karena apa? Karena besarnya kecintaan mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kuatnya keinginan mereka untuk mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Adapun sekedar mempelajari sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyebutkan kisah kelahiran beliau, mengajarkan sifat-sifat dan keutamaannya, bersalawat dan mengucapkan salam kepada beliau, serta mengajak manusia mengikuti sunnahnya, maka semua itu pada asalnya merupakan amalan yang disyariatkan pada setiap waktu. Yang menjadi objek pengingkaran kita adalah menjadikan maulid sebagai perayaan keagamaan secara khusus, yaitu meyakini adanya keutamaan syar'i tertentu pada waktunya, atau mengkhususkannya dengan bentuk ibadah dan perayaan yang tidak memiliki dalil. Di antara alasan penting juga untuk memperingatkan dari bid'ah adalah bahwa amal yang diada-adakan akan tertolak, ya. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad, maka itu akan tertolak. Meskipun pelakunya memiliki niat yang baik, sebagaimana ucapan Ibnu Umar. Nabi Muhammad SAW bersabda, Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad. Barang siapa yang mengada-adakan dalam urusan kami ini sesuatu yang bukan bagian darinya, maka perkara itu akan tertolak. Dengan demikian, niat baik saja tidak cukup agar suatu amal diterima. Selain keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, amal tersebut juga harus sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mutaba'ah. Penyebaran bid'ah juga dapat menyebabkan sunnah tersisih dan melemahkan keterikatan manusia kepada sunnah tersebut. Semakin manusia terikat dengan perkara-perkara yang baru diada-adakan bid'ah, maka semakin berkurang perhatian mereka terhadap petunjuk yang benar-benar disyariatkan.
yaitu sunnah. Oleh sebab itu generasi salaf sangat memperhatikan penyebaran sunnah dan memberikan peringatan dari perkara yang menyelisihinya, yaitu bid'ah. Hal itu bukan sekedar karena adanya perbedaan, melainkan sebagai upaya menjaga agama dari penambahan ataupun pengurangan. Ancaman yang keras juga disebutkan bagi orang-orang yang mengada-adakan perkara baru setelah Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis tentang telaga, Nabi Muhammad SAW bersabda dari sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu qala Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW bersabda, inni faratukum 'alal haud, man marra 'alayya syarib, wa man syariba lam yadhma abada. La yaridanna 'alayya aqwamun a'rifuhum wa ya'rifuni, thumma yuhalu baini wa bainahum fa aqulu innahum minni, fayuqal innaka la tadri ma ahdathu ba'dak, fa aqulu suhqan suhqa liman ghayyara ba'di. Ya. Jadi saat itu Nabi Muhammad SAW melihat beberapa orang ya dinisbatkan kepada umat beliau, tapi mereka dihalangi untuk mendekat kepada beliau. Ya, yuhalu baini wa bainahum. Kemudian dikatakan kepada mereka, ya, ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan innahum minni, sungguhnya mereka bagian dariku. Fayuqal, kemudian dikatakan kepada mereka, sesungguhnya innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Sungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu. Fa'aqul, Nabi Muhammad SAW bersabda kemudian suhqan suhqa liman ghayyara ba'di. Ya, yaitu celaan kepada mereka bagi orang-orang yang berbuat bid'ah. Hal ini menunjukkan besarnya bahaya mengada-adakan perkara dalam agama, yaitu bid'ah. Kewajiban berpegang teguh kepada petunjuk Nabi Muhammad SAW dan perlunya berhati-hati terhadap perkara yang baru, ya, yang bertentangan dengan sunnah beliau. Metode syariat dalam menghadapi bid'ah tidak terbatas pada pengingkaran semata, tapi dibangun di atas sejumlah prinsip dakwah. Di antaranya ialah menyebarkan sunnah dan mengajarkannya kepada masyarakat, menjelaskan hakikat, mengikuti Nabi Muhammad SAW, menerangkan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan bid'ah, bersikap penuh rahmah kepada orang yang menyelisihi dan menasihatinya dengan ilmu, keadilan, dan sikap objektif. Juga menjawab syubhat dengan hujjah dan penjelasan. Bisa juga dengan menulis buku dan risalah serta memanfaatkannya sebagai sarana yang dibenarkan oleh syariat untuk menyebarkan sunnah dan memperingatkan dari bid'ah dalam agama ini. Selain itu perlu dibedakan antara bid'ah dan pelaku bid'ah. Menetapkan bahwa suatu perbuatan adalah bid'ah tidak berarti bahwa setiap orang yang melakukannya harus diperlakukan dengan cara yang sama. Sikap terhadap pelaku dapat berbeda berdasarkan kondisi orang tersebut, kadar ilmunya, apakah ia menyeru kepada bid'ah tersebut atau hanya mengikuti orang lain, serta sejauh mana bid'ahnya tampak dan memberikan pengaruh. Karena itu sikap generasi salaf terhadap para pelaku bid'ah berbeda-beda. Meskipun mereka sepakat dalam prinsip dasar berupa peringatan terhadap bid'ah dan ajakan untuk berpegang teguh pada sunnah. Jadi kesimpulannya, memuliakan dan mencintai Nabi Muhammad SAW dilakukan dengan cara yang disyariatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan beriman kepada beliau, menaatinya, mengikuti sunnahnya, menyebarkan petunjuknya, bersolawat, dan mengucapkan salam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Juga meneladani akhlak dan perjalanan hidupnya. Hal itu tidak diwujudkan dengan mengada-adakan perayaan dan syiar yang tidak pernah disyariatkan. Dengan demikian, peringatan terhadap perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah bentuk pengurangan terhadap kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW, melainkan ajakan untuk mewujudkan kecintaan tersebut dengan cara yang benar, dengan cara yang beliau syariatkan, dengan mendahului ittiba' daripada ibtida', serta menjaga agama dari berbagai perkara baru yang diada-adakan. Kita cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.